Ya, siapa yang tidak kenal dengan durian? Si raja buah ini bukan hanya disukai oleh banyak orang, tapi ternyata menjadi komoditas ekonomi yang sangat menggiurkan. Ternyata buah asal Indonesia ini memiliki peran yang penting dalam menunjang ekonomi banyak negara. Sayangnya, meskipun berasal dari Indonesia, namun nyatanya Indonesia malah masih kalah saing dengan negara-negara tetangga untuk mendulang devisa negara dari si buah berduri ini. Mari simak ulasannya tentang potensi dan juga tantangan ekspor durian Indonesia dalam manisnya potensi durian Indonesia. Kita lihat ke slide yang pertama. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, akhirnya menyadari pentingnya digitalisasi dalam peran industri durian. Tren perdagangan durian dilihat meningkat drastis baik dari segi ekspor maupun dari segi impor begitu. Data menunjukkan ekspor durian di Indonesia naik pesat secara diam-diam. Meskipun memang sempat anjlok begitu ya di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi, namun menurut data dari BPS, ekspor durian di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 50 ton. Kemudian meningkat menjadi 227 ton di tahun 2022. Lalu di data yang terakhir pada tahun 2023 mencapai hampir 600 ton. Nah, melalui digitalisasi ini Luhut melihat diharapkan akan ada efisiensi dan juga akurasi distribusi durian ini bisa meningkat dan juga akan membuka akses pasar yang lebih luas untuk petani lokal dan juga untuk menjaga kualitas produk durian Indonesia itu sendiri. Nah, pertanyaannya sebenarnya negara mana saja sih yang dilihat berpotensi menjadi target utama ekspor durian? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya, ternyata pasar China lah yang menyimpan peluang besar untuk durian. Di mana menurut Luhut permintaan durian di China sangat tinggi. Ini pun tercatat begitu di Food and Agriculture Organization atau FAO di bawah PBB sendiri yang mencatat bahwa China adalah importir utama durian yang membeli rata-rata tahunan ini adalah sekitar 740.000 ton durian dan ini adalah selama tahun 2020 hingga 2022. Angka ini adalah setara sekitar 95% dari impor durian dunia, di mana memang sebagian besar jumlah yang diterima oleh China ini tercatat berasal justru dari Thailand. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa impor dari Vietnam juga mulai meningkat ke China. Nah, China sendiri ini menetapkan persyaratan yang ketat pada impor durian begitu dan saat ini hanya mengizinkan impor dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Malaysia, belum termasuk Indonesia. Menurut informasi industri yang tersedia untuk pasokan yang memenuhi syarat untuk diimpor ke China, petani dan unit pengemasan ini harus memberikan bukti dokumentasi yang menunjukkan pemenuhan standar fitosanitari dan juga kualitas yang diperlukan termasuk catatan pengendalian hama dan penelusuran produk. Inilah yang akhirnya membuat sangat sulit begitu bagi eksportir baru seperti misalnya Indonesia untuk mendapatkan akses ke pasar China. Atas hal ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya mulai menggencarkan bahwa Indonesia harus ikut untuk masuk dan juga mengekspor durian ke China. Luhut bahkan bikin hitung-hitungan begitu ekspor durian ke China. Ini bisa memberikan pemasukan kepada kabupaten penghasil durian di Indonesia hingga 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Luhut lewat media sosial Instagram pribadinya pada akhir Juni lalu. Nah, karena durian yang akan dikirimkan oleh ke China tadi kita sudah bahas adalah atau harus durian dengan kualitas yang tinggi yang sudah dilakukan riset terlebih dahulu. Akhirnya Luhut mengklaim bahwa proses berbuahnya durian kualitas tinggi ini pun membutuhkan waktu yang panjang untuk tumbuh, yaitu sekitar 4 tahun lamanya. Namun Luhut juga bilang bahwa durian kualitas tinggi ini sekarang sudah mulai ditanam, misalnya di Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, kemudian juga disebutkan di Fak-Fak Barat sudah mulai ditanam seluas 100 hektar, begitupun yang ada di Palu, di beberapa daerah di Palu yang dianggap bagus duriannya untuk diekspor supaya ya itu tadi bisa segera bersaing dengan negara-negara yang sudah berhasil masuk dan mengekspor durian ke China. Tapi pertanyaannya adalah selama ini sudah berapa banyak sih durian yang berhasil diproduksi oleh Indonesia dan daerah mana saja yang paling banyak memproduksi durian? Kita lihat di slide selanjutnya.
Berdasarkan data terbaru, produksi durian di Indonesia memang terus mengalami peningkatan begitu sejak beberapa tahun terakhir mulai tahun 2021 ini total produksi adalah mencapai 1,35 juta ton. Kemudian angka ini naik menjadi 1,58 juta ton pada di tahun 2022 dan ini menunjukkan kenaikan sebesar 17%. Kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2023 produksi durian Indonesia ini tercatat 1,85 juta ton atau naik lagi sebesar 17,1% dari tahun 2022. Nah, provinsi mana yang paling banyak? Jawabannya adalah Provinsi Jawa Timur yang memproduksi paling banyak atau menjadi juara penghasil durian terbesar dengan total produksi sebesar 1,18 juta ton. Kemudian disusul Jawa Tengah yaitu sebesar 0,54 juta ton. Namun selain produksi yang terus meningkat begitu setiap tahunnya, nampaknya konsumsi durian di Indonesia juga tercatat meningkat terus setiap tahun. Sejak tahun 2021 hingga 2023 tercatat bahwa konsumsi durian dalam negeri naik terus rata-rata 12% per tahunnya dan pada tahun 2023 mencapai level 1,4 juta ton. Nah, kenaikan konsumsi yang signifikan inilah yang akhirnya membuat Indonesia pun justru harus mengimpor durian. Salah satunya adalah dari Malaysia untuk memenuhi permintaan domestik. Ya, dengan potensi dan tantangan yang ada yang sudah kita ulas tadi, sebenarnya bukan digitalisasi yang secara primer dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa mengekspor durian ke China. Karena problemnya bukan di kuantitas produksi, karena kita sudah banyak begitu memproduksi, tapi justru di kualitasnya. Kalau pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia memang concern dan juga serius untuk bikin durian menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia, satu-satunya cara adalah dengan budidaya durian yang melibatkan teknologi pertanian tercanggih yang tentu saja membutuhkan modal dan juga perhatian yang besar. Tujuannya adalah supaya kualitas dan juga kuantitas durian produksi Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara pengekspor durian lainnya.